Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga Allah limpahkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua insyaallah. Amin. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam madhab sebagaimana yang kita ketahui, yang terkenal, yang termasyhur, yang masyhur. Imam madhab itu ada 4. Satu Imam Abu Hanifah yang pengikutnya atau madhabnya dinamakan Hanafi atau Hanafiyah. Kemudian yang kedua Al-Imam Malik, madhabnya Maliki atau Malikiyah. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, madhabnya Syafi'i atau Syafi'iyah pengikut. Nah yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, maka pengikutnya atau madhabnya disebut Hambali atau Hanabilah. Maka ikhwatul yang semoga Allah muliakan, kata Imam Ahmad, ini madhab yang paling bungsu, yang paling akhir begitu di dalam 4 madhab tadi. Beliau pernah ditanya, Pak, ya Imam, wahai Imam, idza kana li rajulin alfu dinar, apabila ada seseorang yang memiliki 1000 dinar, Pak. 1000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas, Pak. Berarti kalau 1 gramnya 1 juta, kurang lebih 4,25 juta. 4 juta wilayah misalnya. 1 dinar 4 juta, Pak. Jadi kalau 1000 dinar berarti 4 miliar. Maka beliau ditanya, Pak, wahai Imam, apabila seseorang memiliki 1000 dinar, kalau kita konversi berarti 4 miliar. Apabila seseorang memiliki 4 miliar, hal yakunu zahidan, apakah mungkin, apakah bisa dia itu adalah termasuk seorang yang zuhud? Termasuk orang yang zuhud, wahai Imam? Karena kan yang kita tahu, Pak, zuhud itu adalah orang yang meninggalkan dunia, orang yang tidak punya apa-apa. Nah, apakah ketika seseorang memiliki 1000 dinar, 4 miliar, apakah dia bisa termasuk orang yang zuhud? Maka kata Imam Ahmad, beliau menjawab, na'am, iya bisa. Jadi kata beliau, orang kaya pun, Pak, bisa termasuk orang yang zuhud. Walaupun dia punya ini, punya itu, punya harta banyak dan lain sebagainya, masih bisa dia termasuk orang yang zuhud. Nah, bisyartin, dengan satu syarat, kata beliau, ala syaritatin, dengan satu syarat. Apa syaratnya? La yafrahu idza zadat, dia tidak merasa senang, dia tidak merasa bangga kalau harta itu bertambah. Jadi hatinya nggak merasa senang kalau harta itu bertambah dari 4 miliar jadi 5 miliar misalnya, nggak ada tawa dalam hatinya teh senang begitu ya, atau
wah masya Allah, enggak. Wala yahzanu idza naqasat, dan dia pun tidak pernah merasa sedih, tidak merasa khawatir kalau harta itu ternyata berkurang. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ternyata orang yang zuhud itu Pak, bisa juga di dalamnya ada orang-orang yang kaya, punya mobil, punya rumah dan lain sebagainya kata para ulama. Akan tetapi seluruh hartanya itu tidak ada di dalam hatinya. Bahwasanya kata para ulama yang lain Pak, disebut zuhud itu an-nazar ila dunya bizawaliha, melihat atau memandang dunia bahwasanya dunia itu akan lenyap, begitu Pak. Dunia itu akan ditinggalkan. Jadi kalau saya berbangga-bangga gitu Pak, kalau kita berbangga-bangga, kalau kita merasa senang dengan dunia yang kita miliki, kita merasa bahagia dengan dunia yang kita miliki, ingat suatu saat kita akan meninggalkan dunia itu. Mobil mewah yang kita miliki kita akan tinggalkan, karena kata para ulama, innamad dunya, sesungguhnya dunia itu imma antatrukaha au tatrukaka, pilihannya dua kata mereka Pak. Satu, bisa saja dunia itu meninggalkanmu, atau kamu dunia itu meninggalkanmu, atau engkau yang meninggalkan dunia. Dunia meninggalkanmu maksudnya apa? Ketika dia kaya, ketika dia banyak uang Pak, langsung jatuh miskin. Prak. Ada yang begitu Pak? Ada yang seperti itu. Orang yang kaya ternyata jadi miskin. Ada begitu ya Pak ya? Masya Allah. Yang tadinya kaya, banyak ini, banyak ini, ternyata apa? Ternyata habis, ternyata miskin lagi. Itulah berarti maknanya dia ditinggalkan dunia. Atau seseorang ketika dia tidak ditinggalkan dunia, bisa saja dia yang meninggalkan dunia. Artinya apa? Dia masuk ke liang lahat, dia meninggal, dia pergi ke akhirat, maka saat itulah dia meninggalkan dunia. Maka Bapak Ibu ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, maka orang yang zuhud tadi Pak, dia tidak merasa senang kalau harta itu bertambah atau tidak merasa bangga dengan apa yang dia miliki, dan tidak merasa sedih kalau harta itu ternyata hilang, ternyata lenyap. Masya Allah. Maka Bapak Ibu ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, yang jadi tujuan orang-orang yang zuhud, orang-orang yang soleh adalah akhirat, bukan apa Pak? Dunia. Dunia masa sekali lagi hanya melengkapi kehidupan kita ketika kita ada di sini di alam ini. Tapi ketika kita pergi ke akhirat, la syai', tidak ada sedikit pun yang kita menemani, yang tidak ada menolong kita. Seluruhnya amal soleh yang akan menolong kita. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mohon maaf, ada di antara kita, di antara manusia, orang yang itu hatinya dipenuhi dengan apa? Dunia. Dia punya 1 juta Pak, ketika hilang 100.000, dia cari-cari, marah-marah, istrinya dimarahi Pak, anaknya dimarahi, gara-gara apa? Hilang 100.000. Kamu ngambil nggak? Kamu begini nggak? Tadi saya cuma di sini kena, marah-marah begitu Pak. Ketika kehilangan berapa? 100.000. Padahal dia masih punya 900.000. Sasah gelisah Pak. Aduh, hilang 100.000. Aduh sebagainya. Maka ketika istrinya tidak mau ribut, tidak mau tidak mau berisik begitu, maka diganti sama istrinya, udah nih 100.000 diganti. Jadi berapa? Tetap 1 juta. Marahnya jadi tambah menjadi tuh, lamun tadi ayat 100.000 jadi 100.100.000. Subhanallah. Itulah kita, itulah manusia ketika dalam bab dunia. Jadi yang dilihatnya apa? Nilai nominal yang besarnya, bukan yang kita milikinya. Subhanallah. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, dunia kita kalau berkurang, bisa mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang tidak bersedih. Dan ketika harta itu bertambah, atau kita memiliki harta, tidak merasa nyaman, tidak merasa senang, tidak merasa bahagia dengan apa yang kita miliki. Kenapa? Karena itu justru jadi ujian, jadi pemberat ketika nanti kita masuk
akhirat. Ya, maka pandanglah seluruh dunia yang kita miliki dengan pandangan yang akan lenyap. Rumah kita lenyap, mobil kita lenyap, semuanya kita akan kehilangan apa yang kita miliki. Maka hanya amal soleh yang akan menemani kita. Mudah-mudahan Allah jadikannya duduknya kita di tempat ini, hadirnya kita di masjid ini, mendengarkannya kita ini, mudah-mudahan seluruh kita menjadikan amal-amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak inilah yang akan bermanfaat bagi kita. Semoga Allah jadikan kita seluruhnya penghuni-penghuni surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, baik di masjid maupun yang ada di Zoom, masyaallah barakallahu fikum. Pak Doktor ya, masyaallah, dan kawan-kawan yang setia di Zoom, masyaallah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk senantiasa belajar dan mengamalkan apa yang sudah kita pahami ya. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan meneruskan kembali pembahasan yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ya. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa melanjutkan ya Pak Doktor dan Bapak-bapak semua yang ada di sini. Qadarullah ada musibah begitu. Insyaallah di hari ini diganti. Kita akan melanjutkan episode Isra Mi'raj. Terakhir kita sudah mendalami, mengetahui tentang kisah Rasulullah naik ke mana Pak? Ke langit ya. Langit 1 sampai langit 7 ya. Kemarin langit 1 bertemu dengan Nabi Adam. Langit 2 Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit 3 Nabi Yusuf. Langit 4 Nabi Idris. Langit 5 Nabi Harun ya. Nabi 6 langit apa? 6 siapa Pak? Nabi Musa. Langit ke-7 Nabi Ibrahim. Sedang apa Pak Nabi Ibrahim? Di langit ke-7 sedang apa? Sedang apa Pak? Bu, sedang bersandar. Di mana Pak? Di Al-Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur teh kemarin? Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat, di mana setiap hari malaikat yang tawaf berapa jumlahnya Bapak Ibu? 70.000 setiap hari Pak. 70.000 datang ke Baitul Ma'mur. Kalau kita di dunia apa namanya? Ka'bah. Kita setiap hari Pak ada yang orang yang tawaf. Oh masya, bukan tiap hari lagi ya Pak, tiap saat, nggak pernah berhenti, kecuali dulu waktu COVID yang kosong melompong. Sampai guru saya Pak Syekh, beliau ngajar di Masjidil Haram, sampai nangis Pak waktu dulu apa kejadian COVID. Beliau hanya seorang diri tawaf di mana? Di Mekah. Masya Allah. Sedih Pak, sambil menangis beliau itu bertawaf. Yang tadinya ribuan jutaan orang, ratusan ribu orang tawaf begitu tiap hari, ternyata saat itu hanya sendirian beliau menangis. Apakah kira-kira ini akhir dari perjalanan hidup begitu ya? Wallah alam, kata beliau. Masya Allah. Itu cerita ketika terakhir setelah diperbolehkan umroh begitu ya. Alhamdulillah saat ini kembali ramai, masya Allah, alhamdulillah. Nah, tempat di dunia tawaf itu di Ka'bah. Kalau di langit apa namanya? Al-Baitul Ma'mur, atau boleh juga Baitul Ma'mur. Tapi yang tawafnya siapa Pak kalau di langit? Malaikat. Malaikat ya. Nah, ketika 70.000 malaikat datang, kemudian selesai, itu tidak balik lagi Pak. Jadi setiap malaikat itu hanya berapa? 1 kali tawaf. Nah, kalau kita sama bapak-bapak ya, kalau kita umroh bisa beberapa kali tawaf. Ada tawaf wajib yang dalam bab umroh ya, ada tawaf sunnah. Nah, bahkan ketika kita mau membadalkan umroh keluarga misalnya bisa jadi umrohnya berapa kali begitu ya, 2 kali begitu, maka tawafnya pun 2 kali. Nah, kalau malaikat, kalau di Al-Baitul Ma'mur tawafnya hanya 1 kali. Setelah itu mereka pulang, tidak balik lagi, terus bergantian 70.000 malaikat. Masya Allah. Al-Baitul
Ma'mur ya. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Al-Baitul Ma'mur, ternyata kembali Pak, beliau ditawari minuman. Ya. Summa rufi'a li Al-Baitul Ma'mur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kemudian aku diangkat ke Al-Baitul Ma'mur. Aku ditempatkan di Al-Baitul Ma'mur. Maka aku berkata, ya Jibril, ma hadza? Wahai Jibril, apa ini? Maka kata Jibril, hadzal Baitul Ma'mur. Inilah Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yaumin 70,000 malak. Di mana setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, masuk ke Baitul Ma'mur. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhira ma 'alaihim. Maka ketika mereka keluar, para malaikat keluar dari Al-Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan pernah kembali lagi. Masyaallah. Summa utitu bina'aini. Ya, kemudian kata beliau, kata Rasul, aku diberikan 2 lagi bejana. Berapa? 2 bejana. Apa bejananya? Ahaduhuma khamrun wal akharu labanun. Yang pertama diberikan khamr. Apa khamr? Khamr ya. Jadi minuman dari sari, apa nama itu? Sari anggur dan lain sari buah-buahannya, akan tetapi memabukkan. Wal akhar labanun, dan satu lagi bejananya itu minuman dari susu. Fa'uridu alayya, kemudian kedua bejana itu disodorkan kepadaku, fakhtartul laban, maka aku memilih susu. Ya, faqila, maka Jibril berkata, atau beliau ada yang mengatakan kepada beliau, asabta, engkau benar, engkau bagus, benar engkau. Asaballahu bika, Allah telah membenarkanmu, ummatuka alal fitrah, maka umatmu nanti ada di atas fitrah. Artinya orang-orang kaum muslimin atau orang-orang yang setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berada di atas fitrah, baik ketika mereka belum baligh, ya, ketika mereka dalam keadaan Kristen atau Hindu atau Yahudi, seluruhnya mereka Pak ketika lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Maksudnya dalam keadaan suci dan dalam keadaan agama Islam, dalam keadaan muslim. Jadi kalau ada orang yang meninggal ketika umur 3 tahun, 2 tahun, masih ada dalam keadaan fitrah walaupun di keluarga yang non muslim, maka kelak akan masuk ke dalam surga insya Allah ya. Maka Bapak yang semoga Allah muliakan, jadi ini dalam Isra Mi'raj berapa kali disodorkan Pak berarti? Khamr dan susu itu 2 kali ya. Yang pertama di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Di Palestina. Masjid apa namanya? Al-Aqsa ya, Baitul Maqdis. Yang kedua di Baitul Ma'mur. Nah, kemarin Pak Amran ya bertanya atau memastikan siapa yang membangun Masjid Al-Aqsa. Nah, ketika saya baca-baca ternyata sama Pak. Seperti Makkah, seperti apa? Ka'bah. Jadi riwayat mengatakan ya sama persis seperti Ka'bah. Ada yang mengatakan yang membangun itu malaikat, ada yang mengatakan itu Nabi Adam. Antara 2 itu. Yang ternyata Baitul Maqdis juga Pak, itu bangunan yang tertua yang awal mula ketika berdiri di alam dunia. Pertama Ka'bah, nah selanjutnya dalam riwayat 40 tahun. Bahwasanya setelah Ka'bah dibangun, barulah dibangun apa? Baitul Maqdis ya, Masya Allah. Jadi ternyata bukan Nabi siapa Pak? Ibrahim, bukan Nabi yang lain ya, yang membangunnya adalah malaikat atau minimal adalah Nabi siapa tadi? Adam, karena memang sudah ada di awal mula awal mula bumi ini ada ya, Masya Allah, demikiannya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka setelah ada di Al-Baitul Ma'mur, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, beliau akhirnya menuju ke Sidratul Muntaha.
Sidratul apa? Muntaha. Bapak Ibu, apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu sidroh itu syajarus sidr. Syajarus sidr itu pohon bidara. Jadi bentuknya atau namanya adalah pohon bidara sebagaimana yang kita kenal. Pohon bidara itu ada yang tahu ya? Pohon bidara. Akan tetapi namanya sama tapi hakikatnya beda. Namanya sama tapi hakikatnya apa? Beda. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. Kata para ulama, disebut Sidratul Muntaha atau dinamakan Sidratul Muntaha, sumiyat Sidratul Muntaha li'anna ilmal malaikati yantahi ilaiha. Disebut Sidratul Muntaha itu, Pak, karena pengetahuan malaikat, ya, itu berakhir di situ, Pak. Berakhir di Sidratul Muntaha. Jadi setelah Sidratul Muntaha, para malaikat tidak bisa naik ke atas, Pak. Jadi ujungnya di mana? Sidratul Muntaha. Walam yujawizha ahadun, seorang pun tidak ada yang bisa melewati Sidratul Muntaha, siapapun itu, termasuk malaikat Jibril. Termasuk apa? Malaikat Jibril. Jadi mereka seluruh makhluk itu, Pak, tidak bisa langsung bertemu dengan Allah. Jadi seluruhnya maksimal ada di mana, Pak? Sidratul Muntaha. Seluruh makhluk, termasuk para nabi, termasuk para malaikat. Illa Rasulullah, kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah, diangkat naik melebihi Sidratul Muntaha, bertemu dengan siapa nanti, Pak? Allah. Walaupun tetap Nabi pun tidak mampu melihat Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, seluruh makhluk, ya, tidak melihat siapa? Allah, termasuk pemangku arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah Sidratul Muntaha dan dipangku oleh para malaikatnya, Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan itu. Kemudian wa hukiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diceritakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, annaha, bahwasanya Sidratul Muntaha itu sumiyat bidzalika, dinamakan Sidratul Muntaha, pohon yang paling ujung. Kenapa? Likauniha yantahi ilaiha ma yahbitu min fawqiha. Karena Sidratul Muntaha itu, Pak, ujung dari segala yang turun dari yang atas. Jadi kalau dari atas mau turun, Pak, itu diawali dari Sidratul Muntaha. Jadi Allah akan menurunkan rezeki, Allah akan apa dan sebagainya, itu melalui apa? Sidratul Muntaha. Nah, ketika Allah memerintahkan sebuah urusan, sebuah perintah melalui Sidratul Muntaha, nanti, Pak, warnanya berbeda-beda, Masya Allah. Nanti diceritakan. Maka turunlah ke malaikat. Demikian terus sampai kemana? Ke bawah, sampai ke langit dunia, sampai ke kita, ke dunia. Jadi awal mulanya dari Sidratul Muntaha. Kemudian wa ma yas'adu min tahtiha min amrillahi ta'ala, dan ujung dari segala yang naik. Jadi awal dari segala yang turun, Pak, dan akhir dari segala yang naik. Jadi kalau Allah menurunkan sesuatu, awalnya dari Sidratul Muntaha, dan seluruh yang dari bumi naik ke langit berupa laporan amal dan lain sebagainya, Pak, itu puncaknya di mana, Pak? Sidratul Muntaha. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ada tambahan dari Imam Sa'di, tidak jauh sebetulnya maknanya. Sumiyat Sidratul Muntaha, dinamakan Sidratul Muntaha li'annahu yantahi ilaihi ma ya'ruju minal ard, ya'riju minal ard. Disebut Sidratul Muntaha karena itu akhir, ujung dari segala yang naik dari bumi. Wa yanzilu ilaiha ma yanzilu minallah, dan awal dari segala yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wahyu minal wahyi wa ghairihi, berupa wahyu ataupun yang lainnya. Aul intihai ilmil khalqi ilaiha, atau disebut Sidratul Muntaha itu, pohon yang paling ujung itu adalah akhir dari pengetahuan makhluk. Akhir dari pengetahuan
makhluk tidak ada yang tahu setelah Sidratul Muntaha. Aili kauniha fawqas samawati wal ard, yaitu karena Sidratul Muntaha itu ada di atas langit dan di atas bumi. Fahiyal muntaha fi uluwiha aw li ghairi dzalika, maka Sidratul Muntaha itu ujung dari segala ketinggian, Mbak. Wallahu a'lam. Itulah yang disampaikan oleh para ulama tentang apa, Pak? Sidratul Muntaha. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifatnya, Pak? Bagaimana karakteristik ciri-cirinya Sidratul Muntaha itu? Ada dua hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rufi'at li Sidratul Muntaha." Aku diangkat ke Sidratul Muntaha. Kemudian kata Rasul, "Fa idza nabiquha ka'annahu qilalu hajar." Maka buahnya itu seperti kendi, Pak. Seperti apa? Kendi. Gimana ya kendi itu? Ya gitu ya, bulat-bulat gitu. Seperti kendi. Kendi ya, wadah apa nama tuh? Wadah airnya yang suka dipegang yang dulu gitu. Guci gitu, Pak ya, guci kecil. Maka buahnya itu seperti kendi yang ada di daerah Hajar, kata Rasul. Wa waraquha ka'annahu azanul fuyul. Dan daunnya itu, daun Sidratul Muntaha itu seperti telinga gajah. Jadi apa, Pak? Lebar. Kalau kita sekarang ada pohon apa namanya, pohon kuping gajah ya. Kalau pohon kuping gajah yang begitulah, artinya gede begitu mungkinnya. Jadi seperti kuping gajah. Itu daunnya Sidratul Muntaha. Fi asliha arba'atu anhar, nahrani batinani wa nahrani zahirani. Di akarnya, di bawahnya itu, Pak, ada 4 sungai yang mengalir. Di sumbernya Sidratul Muntaha itu ada 4 sungai. 2 sungai yang di dalam, 2 sungai yang keluar. Yang ke dalam itu maksudnya ya di sekitar langit, di sekitar sana begitu ya, sekitar ke surga nanti mengalir. Nah, yang 2 lagi itu sampai keluar, Pak. Dari Sidratul Muntaha terus keluar gitu ya, nanti ke langit 7, ke langit 6 terus sampai akhirnya diturunkan oleh Allah kemana? Ke bumi. Dan khusus, Pak, 2 sungai itulah kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril, faqala ammal batinani, adapun 2 yang dimaksud sungai yang dalam itu adalah fafil jannah, yaitu ada di mana? Di surga. Wa amma zahirani, adapun yang di luar ya, yang nampak itu nanti sampai ke Nail wal Furat, itu nanti diturunkan oleh Allah menjadi ke sungai Nil dan sungai Efrat ya. Sungai apa? Nil dan sungai apa? Efrat. Nah, itulah ya, awalnya itu adalah air dari mana, Pak? Dari surga atau dari Sidratul Muntaha ya, Masya Allah. Dan nanti Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, surga-surga pun ya itu dialiri dari Sidratul Muntaha. Yang pertama nanti ke surga Firdaus. Nah, dari surga Firdaus mengalir sungai-sungai ke seluruh surga ya, Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi buahnya seperti apa tadi, Pak? Kendi. Kembang, bukan kembang, apa namanya? Bunganya seperti telinga gajah ya, dan di dasarnya atau di akarnya itu ada 2 sungai, ada berapa? 4 sungai, 2 yang mengalir ke dalam, 2 yang sampai keluar. Nah, yang keluar itu Nil dan Efrat, yang ke dalam itulah ke seluruh mana, Pak? Surga ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, kemudian yang selanjutnya, Sidratul Muntaha itu ada 2 riwayat, Pak. Yang pertama, rufi'at li Sidratul Muntaha fi sama'i sabi'ah. Aku diangkat ke Sidratul Muntaha yang berada di langit yang ke-7. Ya, ada di langit yang keberapa? Yang sebagaimana ya, Nabi kan sudah diangkat ke Baitul Ma'mur, ini langit keberapa, Pak? 7. Nah, Sidratul Muntaha itu ada di atasnya lagi. Artinya berarti ada di atas langit yang keberapa? Ke-7. Tapi nanti ada riwayat yang lain, Pak, bahwa Sidratul Muntaha itu di langit yang ke-6. Apa maknanya? Maksudnya, Pak,
pokoknya dasarnya ada di langit yang keenam, terus naik ke atas sampai ke puncak di atas langit yang ke-7, sampai akhirnya para malaikat dan makhluk pun tidak ada yang mampu melewati Sidratul Muntaha. Ya, itu. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bagaimana sifat Sidratul Muntaha yang selanjutnya? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Asma binti Abu Bakar, bahwasanya yasirur raqib fi dhilli alfanani minha mi'ata sanah, bahwasanya orang yang naik kuda, Pak, orang yang menunggangi kuda dengan kuda yang kecepatannya tinggi, yang ngebut begitu ya, mereka atau dia bisa melintasi bayang-bayangnya Sidratul Muntaha selama 100 tahun. Jadi kalau ada kuda yang paling cepat, Pak, wah begitu, kemudian 100 tahun baru nyampe begitu ya, nah itulah ujung bayang-bayang Sidratul Muntaha. Ini wallahu alam ya, apakah sebagai majaz sebagai apa namanya itu, kiasan atau zahir, ini para ulama khilaf. Akan tetapi pertama kita imani ya, yang kedua ini menggambarkan saking besarnya Sidratul Muntaha ya. Demikian, masya Allah. Jadi sampai apa namanya, jaraknya itu, si pohonnya itu sampai sepenunggang kuda itu bisa menempuh perjalanan selama berapa? 100 tahun. Kalau satu hari misalnya, kecepatan kuda berapa kilo ya Pak per kilo? Berapa meter per kilo? Berapa kilo per jam? Ada yang pernah naik kuda dan ngitung Pak? Belum. Berapa ya? Ada sampai 50 kilo lebih Pak ya? Ada ya, taruhlah 50 km per jam Pak. Berarti kalau sehari kali 24 kali 50 liur ya. Berapa Pak? 1000 lebih, 1000 lah ya, 1000 kilo itu teh satu hari, kali berapa? 1 tahun 360.000 ya kan ya, 360.000 kilo kali 100. Begitu liur ya Pak, berapa? 360.000 kali 100. Masya Allah, itulah jarak bayangan pohon Sidratul Muntaha. Saking apanya Pak? Saking luas. Kemudian ditambah lagi kata Rasul, fiha firasul zahab ka'anna sama rohal kilal, dan di sana ada laron-laron dari emas. Apa laron itu Pak? Kayak binatang laron, apa namanya laron teh? Siraru ya Pak ya, seperti siraru atau kunang begitu. Jadi kunang-kunang yang terbuat dari emas. Jadi buricak burinong begitu Pak, apa? Rebrai. Jadi seperti apa? Kicak-kicak. Seperti apa bahasa Indonesia kicak-kicak? Ya kicak-kicak. Apa namanya? Kunang-kunang, tadi kunang-kunang, masya Allah. Itu terbuat dari apa? Emas. Itu menggambarkan apa Pak? Indah gemerlapnya Sidratul Muntaha. Seperti kalau kita di malam hari ya, kan suka ada lampu gitu ya, rebrai, masya. Itu menggambarkan keindahan, kebagusan Sidratul Muntaha ya. Hatta tahabi ila Sidratul Muntaha wa ghosya alwanun la adri mahya. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai aku berhenti di Sidratul Muntaha. Dalam riwayat yang lain, kemudian di pohon ini diliputi warna-warni yang sangat indah dan saya tidak tahu apa itu warna-warni itu. Masya Allah, menggambarkan keindahan apa? Sidratul Muntaha. Ada lagi Pak kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lamma urijo bi ila samai sabi'ah, ketika aku naik ke langit yang ke-7, dhuhiba bi ila Sidratul Muntaha, aku sampailah, aku diajaklah ke Sidratul Muntaha, aku dihampirkan ke Sidratul Muntaha. Falamma ghasyaha min amrillah ma ghasyaha, maka ketika pohon itu Sidratul Muntaha itu diliputi perintah Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu melalui Sidratul Muntaha, maka pohon itu berubah warnanya Pak, warna-warni, masya Allah. Begitu apa? Indah, masya Allah. Taghayyarat, berubah itunya, apa nama itu?
warna-warninya. Fama ahadun minan nasi yastati'u an yan'ataha. Siapapun tidak mampu menggambarkan keindahan Sidratul Muntaha min husniha, karena saking indahnya. Karena begitu sangat apa Pak? Indah, akhirnya tidak bisa. Nabi pun tidak bisa menggambarkan pokoknya nama halus gitu Pak. Bapak-bapak kalau misalkan pergi ke tempat yang indah, yang bagus Pak, menggambarkannya susah ya. Karena apa yang kita alami tidak mampu kita ungkapkan ya, Masya Allah, saking indahnya begitu. Maka Bapak yang semoga Allah muliakan, dari kesimpulan hadis-hadis itu, maka para ulama menyampaikan karakteristik Sidratul Muntaha. Pertama Bapak Ibu, Sidratul Muntaha itu adalah berbentuk pohon. Bentuknya apa? Pohon bagaikan seperti pohon bidara, tapi sama nama beda hakikat tentu ya Pak ya. Karena tadi sifat-sifatnya pun berbeda. Yang kedua Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pohon ini ada di langit yang keberapa Pak? Ke-7. Walaupun dasarnya ada di langit yang keberapa? Ke-6, terus naik sampai ke-7, terus sampai ke atas, Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang ketiga, li'anna hadhihi kabiratun jiddan. Dan pohon ini begitu besar kata para ulama, begitu luas, begitu besar, sehingga jarak bayangannya saja butuh ditempuh oleh penunggang kuda selama berapa? 100 tahun untuk bisa melintasi bayang-bayangnya pohon Sidratul Muntaha ya, dari awal sampai ke mana? Ke ujung. Butuh 100 tahun para pengendara kuda untuk sampai melintasi bayang-bayang Sidratul Muntaha. Yang ke-5, bahwasanya kata beliau, yang keempat, bahwa Sidratul Muntaha lahu samarun lahu auraqun wasmarun. Maka pohon Sidratul Muntaha memiliki buah dan juga memiliki daun ya. Buahnya seperti apa tadi Pak? Kendi, sementara daunnya seperti telinga gajah begitu. Kemudian Sidratul Muntaha fiha di dalamnya ada laron-laron min zahabin, dari emas yang gemerlap, Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya Sidratul Muntaha taghayyarat alwanuha, warnanya berubah. Idza jaa amrullah fiha, ketika datang perintah Allah kemana? Ke Sidratul Muntaha, maka berubah warnanya, Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang terakhir Sidratul Muntaha itu ya begitu indah sehingga tidak ada yang mampu menggambarkan keindahannya. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, fiha indaha al-jannah. Maka di sisinya, di dekat Sidratul Muntaha itu adalah surga. Jadi surga itu di dekat apa Pak? Sidratul Muntaha. Disitulah ada apa Pak? Surga, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita Pak ya, untuk kelak bisa melihat Sidratul Muntaha atau melihat surganya Allah dan masuk ke dalamnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, selanjutnya sedikit lagi, ketika di Sidratul Muntaha inilah akhirnya Nabi melihat Jibril dalam keadaan bentuk yang asli. Bentuk yang apa? Asli. Jadi ketika Nabi diajak oleh malaikat Jibril Isra ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj, naik satu, naik kedua, itu malaikat Jibril belum menampakkan bentuk aslinya. Jadi tidak menampakkan wajah asli, bentuk aslinya. Jadi Nabi Pak melihat malaikat Jibril itu ya hanya 2 kali Pak. Jadi melihat bentuk malaikat Jibril hanya berapa? Hanya 2 kali. 1 kali ketika beliau itu akan menerima wahyu itu Pak.
besar begitu. Ada berapa? Memiliki berapa sayap berapa Pak? 600 sayap, masya Allah. Situ mi'ati janah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ada di dalam Al-Quran surat apa itu? Kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad itu melihat dia. Maksudnya melihat dia itu siapa? Melihat Jibril, bukan melihat Allah. Walaupun ada sebagian ulama, sebagian penafsir itu melihat Allah, akan tetapi kebanyakan ulama, jumhur ulama, yang dimaksud hu di sana, domir ha di sana itu bukanlah Allah, tapi siapa? Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia itu melihat Jibril di kali yang lain, di saat yang lain. Kapan itu? Inda sidratil muntaha, ketika di sidratul muntaha. Ya, karena di waktu yang lain pernah melihat Rasul pernah melihat siapa? Malaikat Jibril. Nah, saat itu tidak pernah lagi melihat siapa? Jibril. Ya. Maka Jibril hanya kalau bahasa kita teh bukan menyamar tring gitu menjelma menjadi seorang sahabat seperti Dihyah, seperti seorang sahabat Rasul kan. Jadi beliau itu malaikat Jibril itu menjelma menjadi seorang manusia kebanyakannya. Jadi tidak menampakkan bentuk aslinya, kecuali 2 saat. Yang pertama ketika beliau awal-awal menerima wahyu, yang kedua ketika di mana Bu Pak? Sidratul Muntaha. Indah jannatul ma'wa, dan di Sidratul Muntaha itulah di sisinya, di dekatnya ada surga, tempat kembali manusia yang beriman. Ya, maksudnya orang-orang soleh nanti akan masuk surga, dan surga itu di dekat Sidratul Muntaha. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika sesuatu perintah meliputi pohon itu, pohon Sidratul Muntaha, ma zaghal basaru wa ma tagha, maka tidaklah Muhammad itu pandangannya tidaklah menyimpang dan tidak melampaui batas. Maksudnya tidak betul-betul melihat dengan jelas tentang Sidratul Muntaha, begitu jelas juga tentang melihat siapa? Malaikat Jibril. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Muhammad itu dia telah melihat di antara tanda-tanda Tuhan, di antara tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Kebesaran siapa Pak? Allah. Jadi tidak setiap orangnya, bukan tidak setiap orang lagi, tidak setiap makhluk, bahkan hanya satu-satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan naik sampai ke Sidratul Muntaha. Maka disitulah akhirnya kata Allah, Nabi Muhammad Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ra'aitu Jibril inda Sidratil Muntaha, aku melihat malaikat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, alaihi sittu mi'ati janah, beliau memiliki 600 sayap, yang siru min rishihi tahawil, di mana bertaburan di sayap-sayapnya itu Pak, yaitu at-tahawil, butiran-butiran, ad-darru wal yakut, yaitu mutiara dan yakut yang hijau itu Pak? Zamrud. Jadi zamrud dan mutiara itu seperti jatuh bertaburan ya di sayapnya siapa Pak? Malaikat Jibril. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nanti di pertemuan selanjutnya Nabi akan masuk ke dalam surga. Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka, dan selanjutnya Allah nanti akan memanggil siapa tadi? Rasul naik ke atas terus Pak, ke Sidratul Muntaha, naik lagi bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, untuk langsung menerima wahyu berupa salat. Ya, Masya Allah. Insya Allah nanti kita akan bahas selanjutnya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan.
Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami, dan mudah-mudahan hikmahnya ya salah satu bab Sidratul Muntaha ini mudah-mudahan semakin yakin kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menghantarkan kita menuju amal soleh sehingga kelak Allah pun akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dekat Sidratul Muntaha, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup saja berarti Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di masjid maupun yang ada di Zoom, semoga Allah Ta'ala melimpahkan pahala bagi kita atas apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita amalkan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, pengingkat derajat kita, dan penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.